Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari peran masukan, memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Yang A yaitu adalah komputer dan komponen penyusunnya. Yang pertama yaitu adalah perangkat keras atau hardware, dan yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, dan yang ketiga adalah pengguna. Dan yang pertama yang tadi adalah perangkat keras adalah komponen fisik pada komputer yang cukup disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Dan yang kedua yaitu adalah perangkat lunak, yaitu adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang ketiga adalah pengguna, yaitu adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Dan yang kedua adalah jenis-jenis komputer. Yang pertama adalah komputer digital dan superkomputer, dan komputer mainframe, dan komputer mini. Dan yang ke B adalah interaksi manusia dan komputer. Adalah digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi, dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Jenis interaksi. Yang pertama adalah berbasis GUI, yaitu adalah antarmuka yang menggunakan garis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Dan yang kedua adalah antarmuka berbasis perintah, yaitu adalah antarmuka melalui teks terminal. Dan yang ketiga melalui suara atau audio, adalah antarmuka menggunakan suara, memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu, hasilnya akan direkam dalam bentuk format video. Dan yang keempat melalui gambar, adalah antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Dan yang kelima yaitu berbagai piranti. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui perintah masukan. Dan yang C, kolaborasi dalam sistem komputer. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Dan D, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Dan sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input atau output. Dan yang ketiga, mengelola perangkat keras. Dan yang keempat, mengelola permuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file. Dan yang keenam, menangani integrasi dan kesalahan. Dan yang ketujuh, mengelola prosesor. Dan yang kedelapan, mengelola memori. Dan yang kesembilan, mengelola keamanan. Dan yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Komponen-komponen sistem operasi. Multitasking atau tugas ganda adalah mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Sebuah komputer juga bisa multitasking. Contohnya, saat penggunaannya menjalankan aplikasi mengelola data dan aplikasi poin sekaligus. Dan cara komputer bekerja. Komponen pada
pemproses terdiri atas prosesor atau CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, dan floppy drive yang sekarang tidak populer. Drive ialah alat yang terhubung dengan media penyimpanan eksternal, yaitu setiap komponen tersebut terhubung dengan BUS. Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah sebuah pusat mengobrol yang mengonversi data input menjadi output. CPU bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan menjadi sebuah program. CPU terdiri dari dua bagian, yaitu CU atau ALU. Baiklah, bagaimana CPU bekerja? Yaitu yang pertama adalah unit kontrol mengambil atau mendapat instruksi dari memori. Dan yang kedua, unit kontrol menerjemahkan instruksi dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke ALU. Dan yang ketiga, unit menjalankan instruksi atau logika. Dan yang keempat, yaitu unit logika menyimpan hasil